warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikum fi hadzal video. A'arrifukum bi nafsi, ismi fi Khalah Imanur Kamila. Ana talibatu fi qism at-ta'lim al-lughah al-arabiyyah bi Jami'i Kiai Al-Hajj Ahmad Siddiq Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Jember. Di video kali ini saya akan mempraktikkan sebuah terjemah Fauriyah Indonesia Arabia untuk memenuhi ujian akhir semester dari dosen pengampu Dr. Asep Maulana SPD MPD. Adapun materi yang saya terjemahkan adalah ceramah berharga dari Syekh Sa'ad Al-Atiq dengan judul Kaifa takunu tarbiyah as-sahihatu lil atfal. Bagaimana pola pengasuhan yang benar bagi anak-anak. Hayya bina nastami' wa nusyahid ma'an. وإذا تحدثنا عن حق الأولاد فهذا حق شرعي ليس للأبوين أن يفرطا فيه، ومعظم وليس الجميع، معظم الانهيارات الأخلاقية في المجتمع والمظاهر السلبية في المجتمع غالبا نتاج سوء تربية وسوء إعطاء أو عدم إعطاء الحق الشرعي للأولاد. نعم، أنت أب وأنت أم ولكما كامل الحق في البر، لكن قبل ذلك بروهم قبل أن يبروكم وأعطوهم من الحقوق ما لهم حتى تأخذوا ما لكم. Jika kita bicara tentang anak-anak, maka ini adalah hak syar'i yang tidak boleh diabaikan oleh kedua orang tua. Sebagian besar kemerosotan moral dan fenomena negatif di tengah masyarakat umumnya merupakan hasil dari pola asuh yang buruk, serta tidak ditunaikan hak syar'i anak-anak. Benar, kalian adalah seorang ayah dan kalian adalah seorang ibu yang memiliki hak penuh untuk berbakti. Tetapi sebelum itu, berbaktilah dan berbuat baiklah kepada mereka sebelum mereka berbakti kepada kalian. Dan penuhilah hak-hak mereka agar mereka bisa mendapatkan hak kalian. ومن هنا الله جل وعلا جعل السؤال يوم القيامة عن الأبناء، بل إن أعظم وقاية في التاريخ البشري ليس وقاية الأبناء من البرد، وليس وقاية الأبناء من الجوع، وليس وقاية الأبناء من العري، إنما وقايتهم من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولذا ننطلق وإياكم في مقدمات مهمة، وقبل ذلك اعلم أن الولد هذا الذي تربيه أجمل مشوار تأخذه إلى الجنة، ولذلك نحن نربي أبناءنا لنلتقي بهم في جنات النعيم. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla menjadi tanggung jawab di hari kiamat kelak. Menjadikan pertanggungjawaban di hari kiamat kelak berkaitan dengan anak-anak. Bahkan perlindungan terbesar dalam sejarah umat manusia bukanlah melindungi anak-anak dari cuaca dingin, kelaparan, ataupun pakaian yang tidak layak, melainkan melindungi mereka dari api neraka. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka ketahuilah, anak yang kamu didik ini adalah perjalanan terindah yang kamu bawa menuju surga. Dan kita mendidik anak-anak kita agar dapat berkumpul kembali bersama mereka di surga yang penuh kenikmatan. لذلك من أكبر الأخطاء التربوية أن يربي الوالد ويشمل الأم والأب أن يربي الأبناء على أن المستقبل في الدنيا، وأن السعادة في الوظيفة والشهادة والدراسة والمال، وبعدين إذا ضرب الصراط على متن جهنم في أسر تسقط لا تصل ولا تعبر بسبب أن التربية كانت للدنيا، ومن ربيناه من الأبناء للدنيا فيعيش أنانيا ما عاش. ولذلك أكبر استثمار في الحياة أن تستثمر في أبنائك، وأكبر صناعة هي صناعة القيم في قلوب أبنائك، وأجمل رداء وكساء ودثار وشعار للأبناء أن تدثرهم بحسن الخلق بما ربيته أنت
ورأوه عليك أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم. Salah satu kesalahan pengasuhan terbesar adalah ketika orang tua, baik ayah maupun ibu, mendidik anak-anak dengan pola pikir bahwa masa depan hanya ada di dunia dan kebahagiaan hanya terletak pada pekerjaan, gelar, akademis, pendidikan, serta harta semata. Investasi terbesar dalam hidup ini adalah berinvestasi pada anak-anakmu, dan industri terbesar adalah membangun nilai-nilai karakter di dalam hati anak-anakmu. Pakaian terindah bagi anak-anak adalah ketika kamu menyelimuti mereka dengan akhlak mulia melalui apa yang kamu ajarkan dan apa yang mereka contoh langsung dari dirimu. Wahai ayah dan ibu. ولذلك أوصى الله جل وعلا بالأبناء خيرا، بل وجعل رعايتهم حق سيسأل يوم القيامة الآباء عنه والأمهات، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. أولا من المقدمات أن تعلم أن الولد أمانة، ليست شهوة، وليس شهوة أن يكون عندك أبناء كثر وأن تتزوج ما شئت وأن تنجب بقدر الله ما وهبت، هذا نعمة، لكن النعمة عليها سياج من خوف الرحمن أن تنتج للأمة ابنا فلا تحسن إليه فيسيء إلى الأمة. Ketahuilah bahwa anak adalah amanah, bukan pelampiasan keinginan untuk memiliki banyak anak. Nikmat tersebut memiliki pagar pengaman berupa rasa takut kepada Allah agar kamu tidak melahirkan anak bagi umat ini namun tidak mendidiknya dengan baik, sehingga ia berbuat buruk kepada umat. Industri pendidikan adalah salah satu jenis jihad yang paling berat di zaman ini, khususnya dengan tersebarnya media sosial dan situs yang berpengaruh. Seseorang ayah kini berada di ladang ranjau teknologi. Maka kokohkanlah sisi tauhid di dalam jiwa mereka dan tanamkan rasa cinta kepada nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تغشه فيغش الأمة وغاش رعيته لا يجد رائحة الجنة ولا عرفها، لا يجد رائحة الجنة ولا عرف الجنة. لذلك اعلم أن الأبناء أمانة، وهذه الأمانة معناها الإنسان إذا وضع عندك أمانة لابد يأتي يوم يأخذها أو يسألك كيف حفظتها، ولو ضاعت قال أفرطت أم لم تفرط. لذلك هذه الأمانة ستسأل عنها يوم القيامة. من الأبناء من ستعلو في أعالي الجنان بسببه، وسيقال لك هذا باستغفار ابنك لك. الولد من العمل الصالح الذي يبقى، ولد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر ولد ووصف وقيد الولد بوصف الصلاح، إذن هو أمانة. Hak-hak anak atas orang tua terbagi menjadi dua golongan, dua kategori. Yang pertama adalah sebelum keberadaan anak itu sendiri. Pertama, hendaknya ayah memilih calon ibu yang baik karena ibu adalah madrasah dan lembaga pendidik pertama. Seseorang menikah demi masa depan anak-anaknya. Kebaikan terbesar bagi anak dalam hidup ini adalah memilihkan mereka seorang ibu yang menjaga kehormatan, bertakwa, dan taat beragama. Kedua, berdoa memohon keturunan yang soleh dan solehah sebelum anak lahir, seperti doa Nabi Zakaria, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu." Ketiga, membaca basmalah dan doa saat jima. Ya Allah, jauhkan kami dari setan, jauhkan setan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami. أيضا أنها مسؤولية، ليست القضية تكثرا، أن تتكثر بالولد، عندي 10 20 30 1 2 5، العدد الذي وهبك الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لكن اعلم أن هذه الموهبة أنها مسؤولية ستسأل عنها يوم القيامة، وكما قلت سؤال الله عنك أو سؤال الله لك ماذا قدمت لأبنائك، هذا السؤال لربما يحجبك يوم القيامة من النعيم.
Kategori kedua setelah kelahiran anak, diantaranya mendoakan kesolehan baginya dan menamainya dengan nama yang baik. Di antara haknya juga adalah disayangi dan diperlakukan dengan lemah lembut. Serta panggilan terindah adalah wahai anakku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling penyayang terhadap anak-anak. Beliau mencandai mereka, mengusap kepala mereka, dan mencium mereka. Di antara hak mereka pula adalah menjaga hak diri mereka, tidak dipukul, tidak dicaci, serta memperlakukan anak dengan memperhatikan hak bermainnya, serta bersemangat mengajarkan sekaligus mendidik mereka ilmu agama maupun dunia. يوم أن يشتكيك أبناؤك على ربك أنك أسأت في تربيتهم وما وقيتهم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نار الآخرة، نار الدنيا، نار الشهوات، نار الشبهات، كل هذه يجب الوقاية منها. ولذلك صناعة أو التربية من أشق أضرب الجهاد في هذا الزمن، خاصة مع اختلاف مع انتشار مواقع التأثير والتواصل الاجتماعي. صار الأب في حقول من الألغام التقنية ومن الألغام الشهواتية والشبهات وغيرها. فهنا يقول للأب ما تقول يا أخي الواقع أصعب أو أقوى مني، كن معهم، وإذا ولدوا على الفطرة فرع هذه الفطرة، عظم الله في نفوسهم. Ada berbagai pengaruh di lingkungan sekitar yang tidak mungkin kita lupakan atau pura-pura lupakan di zaman ini. Terkadang sebuah ponsel di tangan anak atau akses internet yang terbuka bebas dapat menghancurkan nilai-nilai luhur. Juga harus katakan ini adalah tanggung jawab para ayah dan ibu. Dalam hitungan jam, padahal kita tersebut telah dibangun bertahun-tahun, namun kita juga harus katakan ini adalah tanggung jawab ayah dan ibu. Mengapa kita menyerahkan anak-anak kita begitu saja menjadi mangsa yang diterkam oleh musuh-musuh kita? Oleh karena itu, ketika Nabi kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Maknanya adalah bahwa menjaga ketauhidan dan fitrah tersebut merupakan tanggung jawab kedua orang tua. Jika kita mengotorinya dengan tontonan, game, PlayStation, maupun game lainnya, serta saluran televisi dan situs-situs pertemanan. Jika tidak ada pola asuh yang benar, maka fondasi tauhid di dalam jiwanya akan goyah. Sehingga kedua orang tuanya yang menjadikan Majusi, Yahudi, atau Nasrani. Bahkan terkadang mereka justru membuat menjadi ateis hingga terdampar di tepian ateisme. Ia mendewakan akalnya melebihi dalil nakli dari Al-Quran dan Sunnah. Ini semua adalah mazhab rasionalis dan pemikiran yang melompati batas-batas kesucian serta menghancurkan seluruh agama. Dan hal ini adalah di dalam perangkat yang berbeda di tengah-tengah kita saat ini. Tanggung jawab kita orang tua adalah menjaga fitrah ini di dalam jiwa anak-anak kalian. قوي جناب التوحيد في نفوسهم، حببهم في نبيهم عليه الصلاة والسلام، يعظموه، يحترموه، يوقروه، يعزروه، ينصرونه بنصرة سنته. هذا إذا ابتدأت به من المسؤولية الأولى فإنك بإذن الله تصل. يقول ابن عمر: أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، عن تأديبه. لماذا تؤدب ابنك؟ لأن الأدب هذا وهو تربيته على حسن الخلق ستنالها أنت عفوا سينال هذا الأدب أنت. ولذلك تجد أن الذين يتأدبون مع آبائهم. Jika tidak dijaga, seorang anak bisa saja berubah padahal ia berada di dalam kamarnya. Ya, mungkin dia tidak keluar dari kamarnya dan tidak beranjak dari laptop atau komputernya, tetapi dia sedang berbicara dan mengobrol dengan orang-orang mengelabui agamanya, merusak fitrahnya, serta ingin menghancurkan nilai-nilai keagamaannya. Sementara itu,
Kalian dapati pemahaman sang anak masih lemah dan sedikit, sehingga dari sini ia tidak mampu membantah berbagai subhat keraguan pemikiran tersebut. Dan tanggung jawab ini sepenuhnya berada di pundak kedua orang tuanya. إنما ذاك لزرع زرعوه ولبذر بذروه، فإذا وجدت طفل غير نظيف وطفل يلعن وطفل يشتم وطفل فوضوي، أنت تعلم تحكم بماذا؟ هذا كله واقع بيته وانعكاس لحياته في داخل البيت، ولذلك أبناؤنا يفضحوننا أحيانا، فإننا ما نخفيه في البيوت يخرجونه للناس، إن كان خير وإن كان شر. تجد الابن مربى وتجد أن كلامه جزل وجميل ومؤدب، وهذا نتاج ماذا؟ نتاج تأديب ونتاج صناعة ونتاج جهد ونتاج سهر. اغسل ثوبه، ليس ثوبه الذي يلبسه فقط، إنما فطرته. اغسل ثوبه أي قلبه، واغسل ثوبه الحقيقي حتى يبدو للناس جميلا بأخلاق الإسلام. أيضا الوالدان أشد الناس تأثيرا sebagian orang ada yang على terpedaya الأبناء. oleh kecantikan istri, status sosialnya, nasabnya, atau hartanya, lalu mengabaikan agamanya. Kemudian ketika wanita itu melahirkan, ia melemparkan anak-anaknya ke jalanan atau mendidik mereka. Kita berlindung kepada Allah di atas moral yang rusak, atau membiarkan mereka terlantar, atau menyerahkan mereka kepada pembantu dan perangkat komputer. Jika sebagian suami ada yang berkata, aku mengkhawatirkan Jika sang suami menegurnya, ia berkata, aku tidak bertanggung jawab. Bahkan sebagian suami ada yang berkata, aku mengkhawatirkan pemikiran anak-anakku akibat pengaruh ibunya. Padahal tanggung jawab itu adalah pada dirimu sendiri saat memilih. Pilihlah yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung. Demikian Nabi bersabda. Mengapa harus yang taat beragama? Karena wanita yang taat beragama adalah pangkuan madrasah, lembaga pendidikan, dan pohon rindang tempat anak-anaknya bernaung di bawah teduhan pengasuhan. Oleh karena itu, jangan sampai kamu mendurhakai anak-anakmu dengan tidak memilih ibu yang taat beragama, sehingga nantinya anak-anakmu akan mendurhakaimu. وهذا حقيقة يجب أن نعلمها، أن الأب والأم من أشد الناس مؤثرين. نعم، في زمننا هذا كثرت المؤثرات وكثر الرمي والسهام تتابعت، لكن يبقى أن للأب وللأم دور عظيم بشرط أن يحبهما أبناءهما وأن يكونا قدوتين. إذن قلنا أن مسؤولية التربية على الوالدين ابتداءً، وهناك مؤثرات محيطة لا يمكن أن في هذا الزمن أن ننساها أو نتناساها. أحيانا قد يكون الجوال في يد الابن أو الإنترنت المفتوح أنه لربما يدمر قيم كاملة بنيت في سنوات تدمر في ساعات، لكن نقول أيضا هذه مسؤولية الآباء والأمهات. فلماذا مثلا أن نسلم أبناءنا فرائس يفترسها أعداؤنا؟ ولذلك عندما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، معنى ذلك أن رعاية التوحيد والفطرة مسؤولية الأبوين. وإذا لوثناها بمشاهدات وبألعاب البلاي ستيشن وغيرها من الألعاب، وكذلك القنوات ومتابعة المواقع التي فيها التعارف وغيرها، إذا ما وزنا أن الابن يزن علاقته مع الجهاز ومع الناس وعلاقته مع رب العالمين قبل ذلك، إذا لم تكن تربية صحيحة، وإلا فإن نزلزل التوحيد في نفسه. فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وأحيانا يكون لا بل يلحدانه. Ibu yang solihah, bahkan jika terjadi perceraian sekalipun, ia akan tetap mendidik mereka, merawat mereka, dan menanamkan rasa cinta kepada ayah mereka di dalam hati mereka.
Namun, jika seseorang tidak memperbaiki pilihannya sejak awal, maka semoga Allah menolongnya. Selain itu, berdoa memohon keturunan juga merupakan hak anak sebelum lahir. Doa adalah ibadah. Melalui doa, Allah akan menolongmu menghadapi keturunan ini, karena kamu akan menghadapi jihad di depanmu, yaitu jihad mendidik, mencoba mengubah keyakinan-keyakinan yang rusak pada anak, serta mencoba mengisolasi mereka semampu mungkin, bukan isolasi fisik yang nyata, melainkan isolasi pemikiran dari polusi pemikiran dan budaya asing yang masuk lewat tangan mereka serta gambar-gambar yang diharamkan. Sungguh berdoa memohon keturunan yang soleh adalah sebuah jihad. إن صح أن يصل إلى شواطئ الإلحاد فيقول ليس للكون خالق، أو يشك أو يقدس عقله أكثر من النقل من كتاب وسنة. وهذه كلها المدارس العقلية والمدارس التي تقفز على المقدسات وتدمر كل الديانات، هذه موجودة في هذه الوسائل التي بيننا. مسؤولية الأبوين الحفاظ على هذه الفطرة في نفوس الأبناء، وإلا فقد يتحول الابن وهو في غرفته، نعم لربما الآن ما خرج من غرفته وما خرج من لابتوبه أو حاسوبه، لكنه يتحدث ويدردش مع أناس إنهم يخاتلون دينه ويخاتلون فطرته ويريدون هدم قيمه وإيمانه. Yang ketiga, apabila seorang mendatangi istrinya dan ingin berhubungan intim, hendaknya ia mengucapkan basmalah, memohon kepada Allah agar melindunginya dari musuhnya yaitu setan dan memberkahi keturunannya. Oleh karena itu, sebagian orang mungkin meremehkan hal ini, sehingga bisa jadi lahir anak durhaka kepadanya atau telah dicelakakan oleh musuhnya, yaitu setan yang selalu mengintai manusia. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya lalu membaca Bismillah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setiap dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Maka jika ditakdir lahir sebuah anak dari berhubungan keduanya, setan tidak akan dapat mencelakakannya dan tidak akan berkuasa atasnya. وتجد أن بضاعة الابن ضعيفة وقليلة، ومن هنا لا يستطيع أن يرد على كثير من الشبه والمسؤولية مسؤولية الأبوين. إذن ما ينقسم حقوق الأبناء على الآباء قسمين. القسم الأول قبل وجود الولد، وقد يقول قائل قبل وجود الولد للولد علي حق وعلى أمه حق، نعم، وهو ابتداء للرجل من الواجبات قبل وجود الولد أولا أن يحسن اختيار أمه مدرسته وهي المعهد، أليست الأم كما نحفظ جميعا مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الإنسان يتزوج ليس لشهوته، وإن كان هذا من مقاصد الزواج، لكنه يتزوج لأبنائه. أكبر إحسان للأبناء في الحياة الإحسان لهم باختيار أمهم، ويستطيع الابن يلتفت إلى أبيه ويقول شكر الله لك يوم أن اخترت هذه قرة العين، هذه العفيفة التقية يذكر لها دينها. ولذلك البعض منا اغتر بجمال الزوجة أو حسبها أو نسبها أو مالها وترك دينها، ثم لما أنجبت رمت الأبناء إلى الشارع، أو ربتهم على عياذا بالله على الخنا، أو تركتهم يهيمون، أو تركتهم للخادمات، أو تركتهم للأجهزة الحاسوبية. فإذا قال لها قالت أنا لست مسؤولة،
بل إن بعض الأزواج يقول إني أخشى على الأبناء من فكر الأم، والمسؤولية عليك أنت، اظفر بذات الدين تربت يداك. قوله عليه الصلاة والسلام. لماذا ذات الدين؟ لأن ذات الدين هي الحضن والمدرسة والمعهد، وهي الدوحة التي يتفيأ الأبناء تحتها ظلال التربية. لذلك إياك أن تعق أبناءك بعدم اختيار صاحبة الدين فيعقك أبناؤك. نعم، بعض الآباء يقول عققته قبل أن يعقني، بأني ما اخترت له الأم الصالحة. الأم الصالحة حتى لو وقع الطلاق فإنها تربيهم وترعاهم وتحبب والدهم عندهم. Oleh karena itu, sebagian ayah ada yang mengeluh, anakku ini seperti setan, akhlaknya membangkang dan penindas. Kamulah yang bertanggung jawab dan ibunya lah yang bertanggung jawab sebelum ia lahir, karena kalian tidak membentenginya. Dan sungguh mengherankan melihat sebagian orang tua apabila mereka marah kepada anaknya. Mereka justru mendoakan keburukan atasnya, padahal doa mereka sangat mustajab. Doa buruk orang tua kepada anaknya itu mustajab, dan itu adalah salah satu penyebab terbesar penyimpangan, kesesatan, dan kehancuran anak-anak. Bagaimana bisa begitu? Jangan mendoakan keburukan untuk anak. Di antara hak anak adalah kamu harus selalu mendoakan kebaikan baginya. Ya, mohon maaf, benar termasuk haknya adalah kamu mendoakan karena dia adalah anakmu. Demi Allah, jika Allah mengabulkan doamu, doa buruk atasnya, maka tidak ada yang akan merasakan pahitnya kecuali dirimu sendiri. Demi Allah, tidak ada yang menderita selain kamu. Lalu, mengapa kamu justru membantu menghancurkan atau membantu setan untuk merusaknya? ولكن إذا كان الإنسان ما أحسن الاختيار كان الله في عونه. أيضا الدعاء بالذرية من حقوق الأبناء قبل أن تدعو الله جل وعلا. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إي والله، فبعد البحث والاستخارة وأن يكون من مقاييس ما اختيار هذه المرأة عن تلك المرأة هو الإيمان والتقى والعفة، كذلك تسأل الله أن يخرج من رحم هذه المؤمنة الصالحة ذرية طيبة. الدعاء هو العبادة، الدعاء يعينك الله على هذه الذرية، لأنك ستواجه جهادا بين يديك، جهاد وهو التربية ومحاولة تغيير القناعات الفاسدة عند الأبناء ومحاولة عزلهم قدر الإمكان. Yang kedua adalah menamai anak dengan nama yang baik, karena sebagian orang menamai anaknya dengan nama yang seolah-olah menjadi aib, sehingga anak tersebut menyembunyikan diri dari nama itu di depan orang banyak dan tidak ingin dipanggil dengannya. Maka di antara hak anak adalah dinamai dengan nama-nama terbaik, dan janganlah berlebihan mencari nama yang asing, sebab anak itu akan menggunakan dan mendengarkan sepanjang hayatnya. Alangkah indahnya jika nama itu membawa suatu nilai. Di antara haknya juga adalah kasih sayang dan diperlakukan dengan lemah lembut. Salah satu pengaruh terindah dalam pendidikan adalah ketika orang yang dididik, baik anak maupun murid, merasakan bahwa orang yang mendidiknya itu menyayanginya. Panggilan terindah adalah, wahai anak-anakku, seperti panggilan di dalam Al-Quran. Wahai anak-anakku, dirikanlah sholat. Wahai anak-anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sejak hari di mana anak mendengar panggilan ayahnya yang penuh rasa kebapakan, cinta dan kasih sayang, maka hatinya akan terbuka. بوضع عزلهم ليس عزلا حقيقيا إنما عزلا فكريا عن الملوثات الفكرية والثقافات المهاجرة التي تمر عبر أيديهم والصور المحرمة. جهاد الدعاء بالذرية الصالحة. والبعض منا يقول والله ليس لي من هذا الصلاح الذي أعيشه في أبنائي ليس لي منه شيء. نعم، هو توفيق الله وحده.
أعانك الله على ذلك، لكن أنت تبذل السبب، فالدعاء سبب واختيار الزوجة الصالحة سبب. الثالث أن الإنسان إذا دخل بأهله وأراد لقاء أهله عند الجماع يعلن التسمية، أي يطلب من الله أن يحرزه من عدوه وأن يبارك في ذريته، ولذلك قد يتساهل البعض في ذلك، فلربما يولد له من الأبناء من يكون عاقا له أو أن يكون قد أضر. Juga di antara hak mereka adalah memperhatikan haknya untuk bermain. Anak-anak memiliki fase usia yang jika ia tidak bermain di masa itu, maka ia akan bermain di fase-fase berikutnya. Namun permainan nanti bisa jadi berupa perusakan di muka bumi. Kita harus memberinya fase untuk bergembira, bermain, dan tertawa. Sebagian orang selalu membentak, "Diam, diam, diam nak, wahai saudaraku." Bagaimana bisa dia diam, sedangkan dia adalah seorang anak kecil? Jika kita selalu menyuruhnya diam, membungkamnya, menyalahkannya, memutus kegembiraannya, dan mengusirnya, itu artinya kita sedang membunuh masa kecilnya. Dan barang siapa yang kita bunuh masa kecilnya, maka masa muda dan masa puberitasnya akan menjadi masa puber yang paling bergejolak, paling keras, dan bahkan bisa jadi ia menjadi pelaku kriminal dalam beberapa situasi kehidupan. Biarkan dia mengambil haknya. Apakah kalian tidak pernah mendengar istilah puber kedua atau kenakalan remaja yang terlambat? Oleh karena itu, wahai kekasihku sekalian, barang siapa yang ingin menjadi pendidik yang bijaksana, maka belajarlah kepada sunnah sebaik-baik manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan lihatlah kiasan cahaya yang indah dalam kehidupan beliau, serta bagaimana beliau berinteraksi dengan anak-anak. Semangatlah untuk mengajarkan dan mendidik karakter mereka. Ajarkan mereka dua rumpun ilmu, ilmu yang mengkokohkan keimanan dan ilmu yang membuatnya mampu bertahan hidup. Sebab jika ia hanya belajar ilmu dunia saja tanpa menyertakan pendidikan Al-Quran dan Sunnah dan sirah nabawiyah ke dalam hidupnya, maka ia akan tumbuh menjadi pribadi yang egois dan pasti akan durhaka. Karena anak yang kita didik hanya demi dunia, aku khawatir ia tidak akan terlambat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Kita harus membersihkan pakaian fitrah mereka setiap hari agar selalu tampak indah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami dan anak-anak kaum muslimin sebagai penyejuk pandangan mata. Wahai Tuhan semesta alam, dengan ini kita akhiri perjumpaan pada episode kali ini. Sampai bertemu kembali, aku titipkan kalian kepada perlindungan Allah. Itu tadi adalah penerjemah Fauriyah dari Arab ke Indonesia. Jadi di situ ada beberapa strategi. Yang pertama adalah strategi penambahan atau addition. Contoh di situ ada kata albirru. Jadi albirru tidak sekedar diartikan sebagai kebajikan, melainkan dieksplisitkan menjadi hak penuh untuk berbakti. Serupa kata sinaatul qiyam yang diperluas menjadi membangun atau membentuk nilai-nilai karakter. Yang kedua adalah strategi transposisi atau strategi transposition.
Contohnya di situ ada kalimat ja'alas su'ala yaumal qiyamati anil abna. Nah, di situ ada fiil dan naibul fiil ditransposisikan menjadi klausa beruntun, artinya menjadikan pertanggungjawaban di hari kiamat kelak berkaitan dengan anak-anak. Strategi yang ketiga adalah modulasi atau modulation. Jadi di situ contohnya ada ungkapan metafora, yaitu hukulun min al-ghamid tiqniya. Secara harfiah bermakna ladang ranjau teknik. Melalui modulasi sudut pandang diadaptasi secara kontekstual menjadi ladang ranjau teknologi atau tantangan berat media sosial dan internet. Selanjutnya di sini ada 10 poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, kewajiban syar'i orang tua. Jadi kewajibannya adalah mendidik dan memenuhi hak anak merupakan kewajiban teologis mutlak yang dibebankan syariat kepada setiap orang tua, bukan pilihan sukarela. Yang kedua adalah kausalitas kerusakan moral. Jadi sebagian besar fenomena kemerosotan moral di lingkungan sosial merupakan akibat langsung dari kegagalan pola asuh orang tuanya di internal keluarga. Yang ketiga adalah timbal balik hak dan bakti. Jadi orang tua tidak berhak menuntut bakti mutlak dari anak jika mereka sendiri belum menunaikan hak-hak dasar anak sejak dini. Yang keempat adalah visi utama pengasuhan. Jadi, perlindungan anak yang paling esensial dalam Islam bukan sekedar pemenuhan materi fisik duniawi, melainkan perlindungan ideologis dari api neraka. Tadi sudah disebutkan dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Yang kelima adalah orientasi jangka panjang. Jadi yang dimaksud orientasi jangka panjang, visi tertinggi dari pendidikan keluarga muslim bersifat ekskatologis, yakni berorientasi agar seluruh anggota keluarga dapat berkumpul kembali di surga. Yang keenam adalah bahaya materialisme pendidikan. Jadi, membatasi orientasi kesuksesan anak hanya pada aspek duniawi seperti pekerjaan, gelar, dan harta adalah kesalahan fatal pengasuhan yang melahirkan sifat egois. Yang ketujuh adalah anak sebagai investasi akhirat. Keberadaan anak adalah amanah suci untuk berkelanjutan umat, bukan pemuas syahwat sosial atau kebanggaan kuantitas semata. Yang kedelapan adalah tantangan ranah digital. Di era modern ini, media sosial dan internet bebas dianalogikan sebagai ranjau teknologi yang mampu menghancurkan akidah dan fitrah anak dalam hitungan jam. Yang ke-8 adalah yang ke-9 adalah hak sebelum lahir. Syariat menetapkan hak anak bahkan sebelum ia dikandung, meliputi pemilihan ibu yang taat beragama, doa kesalehan, serta adab hubungan intim. Yang ke-10 adalah keseimbangan edukasi dan kasih sayang. Setelah lahir, anak berhak mendapatkan nama yang baik, limpahan kasih sayang verbal dan atau non-verbal, hak bermain yang proporsional, serta keseimbangan pengajaran ilmu agama dan dunia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata.
Unzur man qala wa la tanzur man qila. Syukron katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.